Pagi kita hari ini mau mendengar cerita dari Citina yang Citina pernah mengalami gitu ya, mengalami di vein thrombosis atau DVT. Nanti Citina akan cerita nih bagaimana perjalanannya melewati ini bersama dengan produk-produk yang living, salah satunya adalah dengan Green Omega 3. Jadi teman-teman silakan mendengarkan kisahnya. Kemarin sih waktu kita ketemuannya di online sih di Zoom, tapi asik banget gitu ceritanya karena memang dia kan menceritakannya karena memakai sendiri dan merasakan sendiri ya. Kalau gitu Citina silakan perkenalkan diri dulu, terus cerita deh apa yang mau diceritain tentang di vein thrombosis dan tentang produk yang living. Terima kasih Citina. Terima kasih. Coba aku sharing dulu. Ya. Apakah sudah terlihat dengan gede layarnya? Hmm, oke. Sudah full ya Citina kelihatan. Thank you. Yuk, mari sebelum mulai kita apa namanya pilih oil masing-masing. Kita kan eh, punya tools ya yang bikin support aktivitas kita. Dipilih deh oil-oil favorit masing-masing mau pakai apa gini. Aku hari ini pakai Valor. Ada yang sama? Valor itu buat aku nenangin banget. Terus udah gitu eh bikin grounding, kayak hektik sehari-hari itu jadi kayak antrian panjang tapi tahu lah lebih tahu step-stepnya mana dulu yang mau dikerjain sih. Jadi nggak panik gitu karena terlalu banyak yang harus dihandle. Dan oil ini salah satu yang bikin suamiku cinta karena radio ini radio apa namanya ngoroknya jadi lebih redam. Yuk kita mulai yuk. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke Zoom hari ini. Saya hanya ingin berbagi pengalaman yang benar-benar bukain mata dan merubah hidup aku sih kalau aku bilang ya. Ketika tubuh mulai berbicara. Mungkin ada yang bertanya, emang iya tubuh tuh bisa berbicara? Kan nggak punya mulut, nggak ada suaranya. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir bisa loh. Hanya aja cuma tuh ya kalau tubuh kita berbicaranya tidak seperti kita pakai mulut. Jadi nggak ada suaranya. Dia berbicaranya lewat sinyal-sinyal. Coba kita ingat-ingat. Kalau misalnya naik mobil, kan mobil suka ada mengeluarkan bunyi aneh kan ya. Ada tek 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 tek. Waduh, apa nih? Ban bocor kali ya gitu. Terus kalau nggak desain di mobil di dashboardnya itu kan suka ada lampu yang nyala. Eh, bunyi gitu. Titit titit titit. Ternyata seat beltnya belum dipakai. Apa yang bisa kita lakuin begitu ada sign-sign itu? Kita kan biasanya waspada kan. Mobil lagi ngasih tahu ini masih belum beres, masih ada yang belum benar, ada sesuatu yang perlu diperiksa gitu. Sebenarnya tubuh kita juga sama seperti itu. Lapar, haus, ngantuk, demam, nyeri, pengen pipis, termasuk bengkak juga itu semua bahasa tubuh gitu. Siapa yang suka nahan pipis nih, apalagi kalau aduh males pipis di luaran, itu sinyal sebenarnya. Dimulai dari bisikan hingga akhirnya jadi teriak. Cuman ya teriakannya badan kita protes itu munculnya dalam bentuk penyakit. Dan sebenarnya nggak pernah ini ya, udah bicaranya itu lama gitu, tapi kita abaikan. Tuh. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Buat yang belum kenal, buat yang udah kenal, kita refresh lagi. Nama saya Christine Yeni, seorang handcrafter, DIY lover, travel and health service.
travel and health service tuh maksudnya kayak kayak ini apa sih namanya? Orang yang pengen pergi travel agent inilah personal assistant gitulah. Jadi aku nanti arrange antar pergi termasuk untuk health service juga sama karena masih banyak kendala orang yang pengen berobat tapi kendala bahasa. Kendala di sana harus ngapain bingung. Dari situ aku banyak belajar. Oh, ternyata kesehatan itu bukan melulu tentang obat. Itu sebetulnya harus kita jaga. Makanya sekarang aku menjadi holistic wellness enthusiast, terutama sejak menjadi Young Living Brand Partner. Aku join di Young Living itu sejak tahun 2018. Nanti Agustus tahun depan sih, bulan depan sih, aku 8 tahun. Mungkin itu dulu perkenalannya. Sekarang aku ke disclaimer dulu. Pengalaman yang saya bagikan adalah pengalaman pribadi. Saya tetap menjalani pemeriksaan, diagnosis, dan terapi sesuai dengan dokter, anjuran dokter. Perubahan gaya hidup dan penggunaan produk yang living ini merupakan bagian dari rutinitas kesehatan saya, bukan pengganti diagnosis maupun terapis medis. Tiap orang memiliki hasilnya yang berbeda-beda. Kondisinya juga pasti beda-beda. Ini cerita saya. Semuanya berawal dari kaki yang tiba-tiba membengkak. Sebenarnya aku tuh dari dulu udah ngeliat sih waktu mamaku dia kalau duduk ke bawah kaki jadi bengkak. Kalau perjalanan jauh dia juga bengkak. Jadi dia sih bilang ya mama nggak bisa duduk terlalu lama kakinya ke bawah terus katanya. Atau perjalanan lama nah, mau naik kereta atau mau ini nggak bisa harus ini harus naikin kaki katanya gitu. Karena kan dia posisinya jadi duduknya ke bawah terus. Nah, aku mikirnya juga, oh sama berarti aku seperti mamaku ya gitu. Nah ini sebenarnya mulai bengkak yang udah agak-agak gede tuh pas yang lagi Februari 2024 ini. Aku perjalanan pulang ke Maroko, waktunya sebelah kiri. Pas nyampe di Jakarta, aku ngeliat gila ya, ini kakiku gede banget, nggak kelihatan lekukan-lekukannya sampai itu gelang kaki juga kan kayak ngikat banget gitu. Ini aku fotoin dulu begitu ke landing, ngasih ke suami aku. Kakiku seperti ini, tanya. Dia tanya, sakit nggak? Enggak sih. Terus udah pulang ke Bandung istirahat segala macam, besoknya juga udah oke lagi. Itu aku abaikan. Karena aku ngerasa ya udahlah, mamaku juga sampai saat ini tidak apa-apa, aku juga nggak apa-apa lah. Pikirannya begitu, nggak cari dokter, nggak gimana. Sampai akhirnya bulan Agustus 2024 ini titik pertama yang kakiku bengkak, bener-bener bengkak banget kayak orang kena beri-beri. Ini perjalanan pulang ke Bandung juga. Karena memang aku tuh orangnya nggak bisa diem. Kalau kata temanku tuh kayak aku tuh loncat sejenak ada di Jakarta, bisa ada di Bandung. Terus tahu-tahu ditanya ada di mana nih? Kita kumpul yuk. Gak bisa, lagi ini ngantar, ada yang berobat, aku ada di Singapura. Nah, berapa hari kemudian, lagi di mana? Yuk ngumpul yuk. Gak bisa, aku ada di ini, ada di Malaysia gitu. Jadi bener-bener aktivitas tuh padat banget. Gitu. Sampai akhirnya Agustus ini juga sama. Dari awal Agustus sampai pertengahan hektik dan mulai proteslah dia karena memang kita kan ngerasanya baik-baik saja bisa aktivitas seperti biasa nggak sakit nggak apa ya udah aja dan kaki itu salah satu organ yang paling sering dilupakan oleh kita untuk di treatment padahal kaki itu kerjanya berat banget nyangga badan kita untuk bisa aktivitas kemana-mana terus dari situ begitu kaki bengkak itu aku akhirnya ke dokter karena ini yang ajaib ya dan besoknya sampai 3 hari itu masih belum kempesan. Terus aku ke dokter dan dokter mamah dulu sih, dok aku kakiku begini. Ya udah datang sini, kita ke IGD ketemu. Begitu ketemu dokter jaganya begitu itu suspek dia pegang-pegang kan. Dok katanya, dia ngomong ke dokter mama, ini kayaknya DVT deh, ini bukan cuma bengkak biasa katanya. Tapi kalau mau make sure di refer ya katanya ke dokter memang ahlinya gitu, dokter kaki katanya. Ya udah dibikinin janji. Akhirnya dokter ketemu sama dokter Teguh dan dokter bilang, ini USG kaki tuh lumayan lama. Tapi biasanya kaki bengkak ini tuh karena suspeknya tuh tiga dia. Ada jantung katanya. Siapa tahu ada di kandungannya.
dicek dulu ya, katanya USG dulu sebelum kita USG kaki. Kalau misalnya memang udah ada muncul di kandungan, ada gimana, nah itu kita kan treatmentnya beda katanya. Nah, langsung ketemu dokternya beda. Oke, jadi aku dikasih surat rujukan untuk USG. Yang pertama itu jantung. Biasanya kan kaki bengkak identik dengan jantung ada apa-apa. USG jantung gak ada masalah, di EKG segala macam gak ada masalah. Oke, eliminasi sama dokternya. Next, kunjungan aku kedua ke dokter kandungan. Lumayan sih ini jajannya, jadi dokter hoppingnya lumayan banget gitu dalam waktu dekat. Di dokter kandungan aku bilang harus di USG Doppler untuk lihat apakah ada miom atau kiste atau apapun itu yang besar yang ternyata menekan si pembuluh darah sehingga kaki menjadi bengkak. Itu juga lumayan sih prosesnya. Di USG sudah, dokter bilang nggak ada apa-apa, hanya ada polip kecil 1 senti, itu masih oke, kata dia gitu. Dan udah laporan nih, dok jantung nggak ada apa-apa dok, kandungan juga nggak ada apa-apa dok. Oke, kamu berarti harus USG kaki katanya, karena USG kaki itu momen yang paling lama. Pemeriksaannya juga memang lama banget sih. Kurang lebih kalau nggak salah sekitar 1 jaman, karena aku bisa sambil nonton ini rajin jadinya gitu. Kalau nggak kesel gitu. Dokter bilang terserah mau ngapain, mau nonton boleh, mau chatting boleh, mau apapun boleh. Pokoknya aku periksa kakinya. Jadi anteng dua-duanya gitu katanya. Dokternya periksanya anteng, akunya juga anteng diperiksa. Udah di USG ternyata keluarlah benar. Aku itu terkena DVT. Ketemulah dokter. Tuh bener tuh kamu kena DVT katanya. Emang apaan dok DVT? DVT itu ternyata kondisi medis tuh jadi ada gumpalan darah dan biasanya itu lebih di kaki dibandingin di tempat-tempat lain katanya gitu. Terus yang bikin bahaya tuh sebenarnya si gumpalan darahnya ini tuh bisa lepas katanya. Dan kalau udah lepas kan dia tuh pasti ikut sama aliran darah tuh kayak air aja kalau misalnya ada daun dia rontok di di sungai kan dia ikut aliran air kan kemanapun air mengalir daun itu ikut. Nah ini juga sama katanya gumpalan darahnya kemanapun darah itu eh, mengalir itu tuh ikut. Kalau ke jantung masih oke. Tapi kan yang paru-paru tuh emboli-embolinya lebih kecil, kata dokternya tuh gitu. Itu yang bikin bahaya. Karena kalau ada penyumbatan di sana, nyawa yang menjadi taruhannya. Sampai aku cari-cari sendiri, kayak gimana sih sebenarnya gambarnya dokternya cerita sih dah nggak kebayang ya. Akhirnya udah ngeliat ini, lumayan serem ternyata. Dari situ baru saya ngerti. Ini sebenarnya belum pernah dengar sih istilah betis itu jantung kedua sampai waktu itu aku pertama kali dengar itu dari Anti Linda. Ada cerita jagalah betis karena itu adalah jantung keduanya. Jantung kedua, apaan? Emang ada? Nah, itu aku juga cari tahu lagi. Ternyata memang benar sih. Ada banget, kita perlu punya banget jantung tuh dua. Yang satu yang di dada, yang benar-benar berbentuk jantung yang biasa tiap kali kita lihat itu, yang ya jantung seperti itu gitu loh. Nah, yang satu lagi itu jantung yang kedua itu letaknya tuh di betis. Jadi dia tuh sebenarnya kayak ada pompanya gitu. Dia otot betis kalau kuat, mampu mendorong si darah melawan gravitasi jadi naik lagi ke atas. Tapi kalau nggak kuat, dia udah naik, turun lagi, naik, turun lagi. Akhirnya numpuklah di kaki, bikin jadi kakinya gede gitu. Kayak ini deh, kalau misalnya kita ibu-ibu kan suka tunggu tunggu tunggu, saya harus ini dulu narik air dulu ngumpulin. Nanti kalau nggak turun nggak ada air, aku nggak ada air di rumah katanya gitu. Nah kalau pompanya udah lemah, dia kan nggak bisa narik ke toren atas. Dia diam aja di bawah dan toren atas akan jadi tetap kosong. Ini juga sama, yang terjadi di badanku juga begitu. Jadi darahnya tuh nggak semuanya bisa ngalir ke atas dengan lancar. Jadi banyak yang di bawah. Itu yang bikin kakiku bengkak. Nah, dokter tuh emang cerita sih pas lagi konsul dia terangin nih, kalau apa kakinya otot betisnya nggak ini nggak gerak katanya ya. Nanti bisa di ini. Tapi kan aku juga nggak tahu apa. Oh, ternyata setelah menemukan gambar ini, aku tuh baru tahu kakinya tuh pegel.
Terus kita sering pegel kan, ya udahlah pegel doang. Abis shopping juga pegel, katanya window shopping gitu kan, jalan-jalan pegel. Terus yang kedua bengkak. Ini aku alami bengkaknya. Nah, yang ketiga yang sering banyak orang alami juga itu varises. Ternyata ini juga karena betis yang jarang bergerak. Satu, dua, tiga sih masih familiar ya. Keempat ini yang pembekuan darah yang DVT ini sih yang ditakutkan itu bisa nyumbat. Ini yang jarang orang ngeh sebetulnya. Kita lebih lihatnya satu, dua, tiga karena itu juga lebih tampak ya. Apalagi gambar nomor dua dan nomor tiga nyata di mata itu kelihatan gimana kaki bengkak, gimana varises kayak sarang laba-laba di kaki kita, dan itu kalau udah lagi jadi sakit sih. Tuh. Nah, dari situ aku cari tahu juga sebenarnya kenapa betis kita itu bisa nggak aktif. Ini ternyata benar-benar kayak tabungan sih. Kebiasaan sehari-hari yang membuat pompa betis kurang aktif. Apa boleh teman-teman yang ada di sini lihat dan kegiatan mana sih yang sering dilakukan sehari-hari? Apakah duduk terlalu lama? Bisa sampai 6 jam, 4 jam, nggak berdiri-berdiri? Apakah sering perjalanan jauh, naik pesawat, naik kereta, nyetir, apalagi yang sering ini apa namanya, road trip pakai mobil. Ini juga salah satu cita-cita pengen kembali pakai mobil ceritanya. Terus udah gitu yang sering bed rest, yang apalagi yang nggak bisa turun dari ranjang, itu kan pasti otomatis si kaki betisnya nggak bergerak ya. Nonton TV kan lagi asik tuh, Dracin, apalagi kemarin tuh, Chang Ling He kan cakep banget, aduh bikin nggak mau lepas nih dari gadget gitu. Atau lagi scrolling, nah itu tanpa kita sadar, kita dalam posisi itu bisa berjam-jam nggak gerak kakinya. Nah, untuk yang kerja, misalnya kasir, dia berdiri terus seharian. Atau ibu rumah tangga juga sering cuci kan di dapur, masak. Itu juga lama. Kegiatan sehari-hari yang tanpa kita sadari ternyata bikin pompa betis itu jadi kurang aktif. Apalagi orang yang punya hobi. Duduk anteng, main puzzle, bikin apa kayak aku sih senengnya ngerajut ya sama kristik. Nah itu tuh sesuatu yang hmm, lama terjadinya. Kita nggak sadar karena ya lagi asik itu gitu, tapi badan kita tuh tidak bergerak. Dan ternyata ada satu lagi kebiasaan buruk aku yang bikin DVT ini terjadi. Aku kan ingat karena mamaku ke bawah tuh kakinya bekakan. Jadi aku di mobil, aku tuh duduknya yang kiri naik, terus udah gitu karena space-nya kecil, jadi si ujung kakinya tuh aku ini apa kayak di apa ditindihin ya, ditimpa pakai paha yang kanan supaya muat kan. Nah, posisi itu nyaman. Tapi ada satu lagi, itu tas. Orang yang kenal aku tahu, tas aku tuh gede. Bahkan isinya tuh sampai bisa yang tidak terduga orang kira ada aku bawa, itu bisa ada di tasku. Aku sampai ingat itu Pak Leslie bilang, aku nggak pernah lupa katanya. Satu barang yang ternyata ada di tas Cici begitu perlu katanya. Apaan? Kalau sambungan kabel, soalnya waktu itu memang kita pergi itu nggak ada colokan kabel. Bentar Pak, aku keluarin lah. Dia sampai bengong. Ini memang aku earth people ya, jadi kayak siap gitu loh. Ada orang butuh apa, memang kayak Doraemon, tas Doraemon ya. Karena itu tadi travel and health service, di mana orang-orang butuh juga kan aku langsung provide, jangan sampai mereka eh, mencari susah gitu loh. Ini tabungan, sedikit, sedikit, sedikit ternyata bikin pembuluh darah aku menjerit dan akhirnya DVT lah gitu. Ya menjeritnya pertama sih halus kali ya jadi nggak kedengeran. Begitu teriak langsung kaget pelakiknya. Wow gede kayak kena beri-beri. Ya apakah ada teman-teman di sini yang mengalami ini juga, yang melakukan kegiatan sehari-hari ini? Boleh coba tolong chat ini ditulis di kolom chat. Kalian untuk reminder ya. Oh ternyata bener ya. Ini aku duduk terutama yang di kantoran kan duduk pasti lama tuh. Ini yang kita suka lupa. Kita tuh harusnya berdiri, harusnya bergerak. Kalau nggak bisa berdiri, juga nanti aku share cara apa yang bikin aku nyaman. Sekarang aku kalau di mobil, aku udah nggak pernah pangku tas lagi. Aku simpen di sebelah samping kanan atau di belakang. Sebenarnya lebih seringnya di sebelah kanan karena nanti butuh apa-apa susah. Itu dan kita mulailah perjalanan pemulihan saya.
Ini 18 Agustus 2024, kaki buku bengkak sebesar ini, kayak yang beri-beri. Akhirnya 24 Agustus 2024 mengecil. Seperti biasa, kalau tidak disandingkan begini, aku juga nggak ngeh ternyata betapa kecilnya kakiku dan betapa besarnya bengkakku itu. Gitu. Ini banyak ini sih, banyak yang aku pakai, aku jalankan dan aku rubah kebiasaan aku. Jadi kalau misalnya otot betis tadi tidak bergerak, dia tuh seperti kayak hmm, orang kalau misalnya bersihin ini ya, bersihin meja basah kan pakai spons. Tapi sponsnya itu masih basah, nggak kering-kering, dan dia lap ke arah lain kan juga nggak menyerap si air itu. Nah, otot betis itu seperti itu. Makanya banyak kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya aku rubah-rubah, pelan-pelan rubah. Inilah saya memilih untuk berubah. Ya, perubahan kan pasti nggak enak ya. Kita udah ada di comfort zone, udah nyaman dengan kondisi ini. Tiba-tiba harus berubah. Aku kaum mager. Untuk olahraga itu PR lah, bisa lebih dihitung gitu. Tapi aku bersyukur banget aku bisa ikut waktu itu dalam program BMR yang diadakan oleh Young Living, eh, Body Metabolic Reset, di mana di situ tuh aku harus perhatikan asupan gizi. Biasanya ya udah makan belum? Udah, tapi nggak lihat makanan apa yang aku makan. Komposisinya gimana itu aku nggak perhatiin. Yang penting aku udah makan. Terus ada lagi yang dipantau apa? Gerak, aktif bergerak. Mungkin nggak langsung ke gym, mungkin nggak langsung olahraga lari atau gimana, tapi badan kita tuh nggak mager. Nggak kayak tadi bisa drakoran atau dracinan itu berjam-jam gitu. Atau nyulam berjam-jam, itu enggak. Nah, ini jalan kaki menjadi satu aktivitas yang wajib dan lebih sering aku lakukan. Pertamanya itu aku untuk mancing supaya mau terus bergerak, aku tuh bisa sambil nonton karena klaster di rumahku terutama malam jam 8 gitu juga udah sepi. Jarang banget sih siang-siang juga sebenarnya nggak terlalu banyak mobil, tapi kalau siang aku sambil nonton itu nggak kelihatan ada mobil karena nggak ada lampu mobilnya kan. Nah, kalau ini malam ada mobil kan kelihatan dari jauh tuh udah ada sorotan lampunya. Makanya aku sambil nonton. Kayak peribahasa ya, satu dua apa sekali dayung tuh satu dua pulau terlampaui. Aku juga gini, nonton jalan dapat terpenuhkan, badan juga gerak jalan, ininya bergerak terus aktif gitu. Jadi dalam 1 jam tuh aku bisa dapat hampir 10.000 langkah, kadang-kadang 11.000, kadang-kadang 8.000. Itu yang penting kita terus bergerak. Terus yang kedua yang aku bantu ini toe spreading dan angkat betis. Ini toe spreading itu salah satu yang anti Linda sharing. Sebenarnya kalau yang punya apa namanya plantar fasciitis itu dengan toe spreading ini kebantu. Tapi aku dengan DVT itu ini kebantu banget, terutama ketika perjalanan jauh. Di pesawat kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kaki begitu. Terus kalau di kereta, di mobil juga sama. Nah, ini kakinya tuh kayak jari-jari kaki direnggangin kayak orang lagi musuhan. Sebenarnya tadinya aku mau tampilin videonya, tapi nggak gitu kelihatan gitu. Dan nanti suka ngelek-ngelek, jadi aku cari gambarnya. Diregangin, posisi toe spreading ini dan angkat betis ini kita bisa lakukan di mana aja, kapan saja. Lagi sikat gigi, aku juga suka toe spreading ini. Kenapa? Itu memperbaiki postur kita ya. Kadang-kadang kita duduk, kita berdiri, itu langsung plek gitu, bungkuk. Jadi kayak punggungnya juga apa kayak gini ya, gimana sih hunchback gitu. Nah dengan toe spreading ini kita tuh otomatis jadi lebih tegak. Pinggang tuh nggak nahan beban kita gitu. Dan ini untuk betis aku, untuk bagian arch aku itu lebih enak. Kayak jadi kayak stretching, tapi tanpa effort yang butuh mat, butuh apa instruktur yang guidance gitu. Aku lakukan ini, kakiku udah langsung kerasa bisa ada kontraksi, mancing, mancing kontraksi. Jadi sekali tegangin gini bisa tahan 5, 10, kalau mau agak lama juga nggak apa-apa. Angkat betis juga terus naik. Ini bantu banget juga. Jadi ngaktifin si ototnya biar aktif gitu. Sebelum aku melakukan ini kalau malam itu aku oles dengan Aroma Life atau dengan oil-oil raindrop.
Itu bantu banget. Dan salah satu yang bikin cepet kempes, itu aku kakinya dinaikin ke tembok. Enak sih ininya, apa namanya, kakinya tuh jadi nggak pegel gitu. Dan lagi awal-awal aku dari bengkak itu dokter udah kasih tahu kamu coba cari stocking compression untuk varises. Walaupun aku di VT tapi dokter carinya bilang stocking varises untuk varises, dia bilang gitu. Terus akhirnya tidur aku pakai itu, dipinjemin dulu sih waktu itu. Udah tidur itu jadi pas pakai gimana ya, rasanya tuh kayak eh, dipijetin gitu loh. Ini memang kalau betis tuh kita dipijat gitu enak. Pegel-pegel kan hilang kan. Kalau kita ada pegel dipijat pasti enak kan. Nah ini juga sama, pakai kaos kaki yang bikin compression itu dipijatin enak gitu. Itu salah satunya cepet bantu. Dan aku rajin juga untuk rendeman kaki. Rendeman pakai Epsom salt. Yang di sini yang aku bikin itu ada Himalayan juga. Ditambahin oilnya tergantung kebutuhan. Kalau untuk aku di VT ini, aku pakai cypress dengan lavender atau dengan frankincense. Yang pasti cypress itu aku pakein karena cypress fungsinya, salah satu fungsinya itu untuk melancarkan peredaran juga. Aku rendeman tuh nggak pernah ngerasain enaknya. Jadi kalau refleksi aku suka, pijat betis suka, pijat badan suka. Tapi kalau rendeman itu ya biasa aja gitu. Ketika kakiku bengkak, aku rendeman begini, itu kayak gimana ya, sensasinya tuh kayak itu air tuh bantu mijetin juga loh. Jadi enak banget ke kaki tuh. Dan begitu beres, aduh, ini kayak gue pergi ke refleksi deh gitu. Sensasinya tuh sampai begitu. Saya juga sadar sih, sebenarnya rutinitas harian itu nggak bisa dari luar doang. Kita perlu support juga dari dalam. Dan dari semua ini ada 4 yang utama, ada G Omega 3 akhirnya masuk ke Indonesia bulan April lalu, itu aku happy banget. Terus udah gitu ada Nisha, ada Aroma Life, ada Raindrop. Geomnya 3 gitu untuk bantu oksidasi, apa namanya, dan jaga pembuluh darah kita, sirkulasinya. Terus udah gitu Nisha juga sama untuk pademin inflamasi-inflamasi di dalam badan. Aroma Life untuk jagain peredaran juga. Terus udah gitu dipakai pijat enak banget, ngelancarin peredarannya. Dia untuk jaga area-area jantung. Terus udah gitu kalau Raindrop sih kita udah kenal banget ya, jaga imun, jaga daya tahan tubuh. Tapi sebenarnya salah satunya manfaat dari Raindrop itu untuk menjaga sirkulasi juga. Dari semua ini mungkin teman-teman juga udah pada kenal dengan lebih baik itu untuk Ningxia, Aroma Life sama Raindrop. Aku mau highlight untuk G Omega 3-nya. Sebenarnya aku kenal sama Omega 3-nya dari Yang Living itu pas dulu, pas lagi zaman Omega Jais masih bisa ditukar poin di Singapura. Terus kan nggak bisa. Nah, pas yang nggak bisa itu aku on off gitu, karena mamaku juga konsumsi kan. Kadang beli, kadang enggak. Tapi dengan masuknya ini Omega 3 ini ke Indonesia, aku benar-benar bersyukur banget. Aku bisa rutinin dengan baik tanpa bolong-bolong untuk aku sama untuk mamaku. Untuk yang ada keluhan ya udah pasti ya lah, support ini penting banget gitu. Tapi sebenarnya untuk yang sehat-sehat aja juga support ini tuh penting. Jadi kayak sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai tunggu dia badannya menjerit dulu, baru kelabakan cari gue harus ngapain gitu loh. Itu akan lebih PR naikinnya dibanding kalau kita udah siapin, kita udah doping dengan payungnya tuh udah disiapin gitu. Jadi nggak sampai kebocoran dulu gitu. Safety netnya udah kenceng, tabungannya udah banyak. Kita kenal lebih jauh tentang green omega 3. Ini aku ambil slide-nya dari Zoom-nya Kalisa waktu launching omega 3, G omega 3. Benar-benar ngingetin aku juga sih, kenapa omega 3 itu penting untuk badan kita. Kalisa cerita di Zoom itu, tubuh kita itu banyak banget selnya. Dan sel itu dia jadi satu, jadi satu, jadi satu, membentuk satu organ. Organ itu ngumpul jadi satu sistem. Nah,
Yang bikin aku bener-bener keingetin itu, Kalisa ngomong, omega 3 itu asam lemak esensial. Sayangnya, badan kita itu nggak bisa produksi. Jadi optionnya ya cuman bisa dari makanan atau dari suplementasi. Tapi kan kita ada ukuran yang harus dipenuhi ya. Apakah bisa cukup untuk dari makanan doang gitu. Kata-kata itu yang aku ingat terus. Benar juga ya. Gue udah emang rutin sih. Omega 3 bisa dari makanan diambil. Dari kacang bisa dapat. Tapi jumlahnya masih kurang. Apalagi kan pembuluh darah aku tuh benar-benar butuh perhatian ekstra gitu. Ini nggak bisa diproduksi. Jadi sekarang udah ada, why not untuk rutinin gitu. Nah, Kak Lisa terangin, ini isinya apa aja, apa yang bikin beda dengan Omega Giant. Hmm, dia sebutnya Smart Omega. Ada Smart Source dari algae, langsung dari sumbernya, dan yang paling keren itu Smart Formula sih. Ada EPA, DHA, ALA. Terus udah gitu ada Smart Absorption, yang bikin beda suplemen dari yang living itu yang bikin aku cinta itu selalu diinfuse dengan essential oil. Kenapa? Karena Gary udah mikirin gimana cara terbaik, gimana cara tercepat supaya badan itu bisa terbantu dan merasakan manfaatnya. Jadi bukan cuma jadi pup atau pipis yang mahal numpang lewat. Mungkin kalau orang lihat, kenapa ukurannya kecil ya? Yakin gitu kerja ke badan kita dapat. Kan yang saya punya segini, yang dijual dari semua sono segini ukurannya. Itu dibutuhin sama badan, udah pasti kepenuhin katanya. Tapi aku mikir lagi sih, kalau sekarang cuma numpang lewat ya, kagak keserap juga ya. Kan buang uangnya sayang gitu. Katakanlah yang dikeluarkannya sama, tapi yang ini cuman keterimanya 25% lah. Kalau yang dari yang living dengan ada essential oil ini, dia bisa sampai 80%. Nah, milih mana gitu? Aku pikir ya udah aja mendingan milih yang living gitu kan. Lebih lebih kelihatan karena aku juga ngelihat sih di mamaku lebih nyata. Dia dibandingin teman-temannya, sinar matanya tuh jauh lebih hidup. Untuk organ sih namanya menua pasti ya ada penurunan-penurunan. Tapi dari sinar mata itu kelihatan. Dia lebih hidup. Semangat tingginya juga banyak, tinggi gitu. Dia pengen pergi terus gitu. Itu yang bikin aku memutuskan ini kalau ada suplementasi di yang living, pasti aku pilih yang living. Jadi omega 3 ini udah masuk ke keranjang yang udah harus aku rutinin. Nah, manfaatnya Bu Lisa juga ngomong, jagain jantung dan kardiovaskular. Pas lagi baca ini sirkulasi darah. Tuh, aku on the right track. Selama ini kan aku udah rutin minum ini. Ya, tapi bener sih, sirkulasi ini kebantu banget gitu. Dan puji Tuhannya dari 2024 sampai sekarang ini, kakiku nggak pernah bengkak lagi seperti tadi. Nggak pernah eh, bengkak seperti 2024 juga nggak. Karena kan aku pakai gelang kaki yang tadi bisa kelihatan ya, sampai kayak ngikat banget. Nah itu jadi penanda juga. Itu tuh gelang kakinya tuh nggak pernah naik sampai ngikat dan ke atas banget. Itu jarang banget. Dari 2004 sampai sekarang tuh udah jauh lebih aman gitu. Terus udah gitu untuk jagain otak katanya, untuk sistem imun dan inflamasi metabolisme. Thank you banget loh yang Living udah masukin ini si omega 3 ke Indo. Karena yang seperti kita tahu kalau udah masuk ke Indo sih udah paling murah ya didapatnya. Nggak repot lagi, cepet sampainya. Nah, biasanya juga kan orang kalau misalnya nanya, ah itu mah jualan doang, dibilangnya pasti bagus. Terus aku ya udah aja iseng-iseng cari karena kan aku juga kasih edukasi di dalam grup aku lengkapi dengan jurnal-jurnal. Dan ternyata nemu nih isinya itu apa flaxseed oil. Flaxseed itu ada di dalam Cio omega 3. Dia membantu menjaga kesehatan endotel. Endotel itu kalau misalnya bahasa sederhananya lapisan dalam dari pembuluh darah kita. Kalau mau gampangnya pipa air. Dalamnya kalau mulus nggak ada lumut, nggak ada kerak, air kan mengalir dengan lancar, benar nggak? Nah, ini juga sama pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya mulus, nggak ada kerak-kerak, nggak ada hambatan, darah kita itu akan mengalir dengan lancar. Dan omega 3 ini juga ada jurnalnya juga tuh improve endothelial function.
Jadi untuk menurunkan resiko serangan jantung juga. Jagainlah pembuluh darah kita jagain, omega 3 jagain. Itu eh, tugasnya si EPA DHA yang kalau misalnya masing-masing dia kerjanya memang udah bagus ya. Tapi kalau di-combine gini dijadiin satu, dia lebih bersinergi yang manfaatnya kita benar-benar dapat maksimal itu. Sebelum masuk ke terakhir, aku mau cerita sedikit. Ini kalau ada yang mau nanya atau gimana, silahkan drop di kolom chat ya. Aku mau cerita ini sih, kisah dua orang penebang. Jadi ada dua orang berteman, dia mereka bilang, kita kayaknya udah lama ya nggak ada kompetisi. Kompetisi yuk katanya. Kompetisi apa? Ya bang ya kita ini cepet-cepet siapa yang cepat, siapa yang paling banyak mengumpulkan ini kayu, potongan kayu katanya. Oke, katanya. Mereka berdua mulai. Yang satu, wah dia langsung cepat, nggak berhenti, nggak istirahat, pokoknya motong terus, nabang terus. Kalau yang kedua beda lagi, dia nebang, terus ada istirahat berapa lama, nebang lagi, istirahat berapa lama. Terus sampai yang pertama bilang, lu kok istirahat aja sih? Gimana bisa menang? Dia bilang. Dia yang kedua cuman senyum aja, cuman ketawa doang. Terus udah gitu eh, hasil akhirnya kelihatan karena kan ini di di timing lah berapa lama itu untuk kompetisinya kita nggak mungkin kan berhari-hari itu dari timing. In the end pada akhirnya eh, coba kalau menurut teman-teman siapa yang menang nih, penebang pertama atau penebang yang kedua? Hasil akhirnya ternyata yang menang itu penebang yang kedua, hasilnya lebih banyak. Kenapa? Karena ketika dia istirahat dia itu mengasah kapaknya, baru dia mulai lagi, dia asah lagi kapaknya, baru mulai lagi. Ya sebenarnya kayak badan kita sih, kita itu selalu sibuk bekerja, kita itu selalu sibuk mengejar target, mengurus keluarga tanpa henti untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk mengurus bisnis, untuk yang para ini apa namanya wira swasta. Tapi kita sering lupa untuk mengasah kapak kita. Padahal kapak kita itu adalah tubuh kita. Kalau tubuh kita rusak, semua aktivitas itu tuh ikut terhenti. Aku sendiri udah ngalamin. Ketika kaki aku begitu, banyak banget yang jadi terhambat ya. Aku mau naik kamar susah. Kamarku soalnya di bawah nggak ada kamar. Kamar tidur di atas. Naiknya susah. Udah naik, males turun karena nanti repot lagi. Jadi kayak di shutdown paksa gitu. Diberhentiin paksa supaya kita bisa benar-benar istirahat. Minta diperhatiin badan kita. Jadi ini tuh bukan cuman aktivitas ya. Banyak faktor yang kita harus perhatikan. Banyak faktor karena tubuh kita kan yang menjadi kapak. Tubuh kita itu perlu supportnya banyak. Nutrisi, istirahat, olahraga, asupan air, manage stres. Itu semua satu kesatuan yang mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kalau misalnya itu, asahlah kapak kita. Ingatlah untuk istirahat. Karena tubuh kita selalu memberikan sinyal. Yaitu cuma masalahnya kita seringkali terlalu sibuk mendengarkannya. Rawat tubuh itu nggak seribet gimana sih sebenarnya. Asal kita bergerak, yang aku tadi udah bilang nutrisi terperhatikan, istirahat, lakukan secara rutin dan konsisten. Sebenarnya ini sih yang perlu kita ingat selalu. Mungkin dari tadi penjelasan apa cerita aku tuh kayak banyak oh terlalu panjang atau kayaknya aku nggak kalau nggak ngalamin lebih nggak kebayang ya. Tapi ingatlah ini, tubuh selalu memberikan sinyal. Hanya mau nggak kita itu mendengarkannya, mau nggak kita itu untuk memupuknya itu. Dengan kita percaya, yakin dan rutin, itu sebenarnya kuncinya sih.
nggak sampai harus ngeluarin modal gede untuk mendapatkan kesehatan. Konsisten untuk bergerak juga sama, support. Konsisten untuk merhatiin makan, bukan asal kenyang juga sama, support. Istirahat juga sama. Karena kalau kita nggak bisa istirahat dengan baik, sel-sel itu nggak bisa terregenerasi dengan baik. Inflamasi itu nanti akan di mana-mana. Jadi asupannya juga, apa namanya, kita udah asupan, tapi gaya hidup tidak diperhatikan, kayak ngisi ini ya, kayak ngelempar garam ke laut. Berapa banyak garam yang kita buang, kita isi, kita lempar itu hilang gitu. Kalau gampangnya ibu-ibu lihat sih, ember bocor ya. Embernya bocornya itu nggak dibenerin, ya berapapun air yang masuk, ya hilang. Itu sih cerita yang aku mau sampaikan hari ini. Pengalaman aku kembalikan ke Kalisa. Terima kasih banyak Citina. Aduh, Kalisa itu nggak bersuara, aku sampai kaget. Apakah aku putus selama ini aku ngomong Di mute, sendiri? aku ke mute. Udah ngomong ke mute. Boleh stop share dulu Citina. Oke, Baik, terima kasih banyak. Teman-teman semua di sini, ada yang mau bertanya kah sebelum aku akan bersama Citina gitu ya? Ada teman-teman yang mau bertanya kah? Oh, ada pertanyaan. Sebaiknya diminum kapan, Citina? Ini aku aku sih aja jawab biasanya ya. Satu sampai dua kapsul per hari itu misal maksudnya teman-teman bisa minum satu kali atau maksimum dua kali sehari. Itu satu kapsul lunak masing-masing. Jadi boleh kapan aja, boleh dengan makanan, boleh tanpa makanan, tapi masing-masing satu kapsul lunak, satu dua sampai dua kali sehari. Dua kali masih boleh, masih oke sekali. Lalu ada pertanyaan lagi nih Citina. Ayahnya terserang stroke, otot kakinya mengecil. Pernah ada pengalaman gak Citina dengan teman, dengan saudara, kalau otot kaki mengecil, stretching ringan itu apa? sebenarnya sih kalau otot kaki mulai mengecil kan karena dia tidak beraktivitas itu kan, jadi lebih menciut gitu. Betul. Sebenarnya kayak kita boleh dicoba sih untuk yang pancing tadi ya. Untuk ini berarti kondisinya diranjang ya? Oh iya betul. Enggak. Kalau udah stroke, betul nggak Kak Dera? Apa kondisinya sedang diranjang gitu untuk waktu yang lama? Karena dengan demikian masih kayak otomatis gitu ya, karena tidak pernah dipakai gitu kan ototnya. Jadi lama-lama dia memang akan mengecil. Kita bisa cari dengan latihan ringan sih. Ya, yang angkat betis itu agak susah untuk lakukan sendiri. Kita bisa bantu tangan kita itu mendorong kaki. Hmm. Jadi kayak kita ngebantu lah fisioterapi lah sebetulnya. Hmm. Fisioterapi juga kan salah satu alternatif yang dokter tuh suka kasih, apalagi untuk yang udah tirah baring lama di rumah sakit. Untuk Mm-mm. yang misalnya patah panggul atau apa itu kan pasti adjust lagi kan untuk jalan lagi. Mm-mm. Ada gerakan-gerakan dan kita tuh seringnya lupa. Berharap bahwa dengan fisioterapi di rumah sakit udah beres tugas gue gitu. Mm-mm. Padahal itu hanya yang diajarkan, lu rutinin ya di rumah gitu. Nah sebenarnya latihan-latihan itu sih. Oke. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ya, Citina ya. Sebenarnya dari umur berapa boleh mulai mengkonsumsi Green Omega 3? Kalau memang sudah umur 8 sama umur berapa tuh tadi? Aku coba lihat. Sorry, sebentar. 8 dan 11 sudah bisa. Karena kebutuhan omega 3-nya sudah 150 di atas umur 6 tuh udah 150 kebutuhan kebutuhan DHA-nya. Jadi kalau udah di umur 8 sama 11 sudah bisa. Kemarin kita sudah banyak diskus sama dokter ya Citina ya, dokter Ya, apa? Obgyn, lalu satu lagi ada dokter jantung, sudah oke. jantung. Itu sudah Dan udah ada. sebenarnya yang jangan lupa itu ibu hamil, Mm-mm. ya kan kasih support buat si babynya. Itu kemarin udah kita bahas juga tuh sama dokter. Oh, semoga sudah terjawab ya Kakak Maya ya. Lalu Kakak Dera, jalannya berat atau diseret karena ada indikasi pengapuran juga di daerah tulang bokong kanan. Ini cuma menanyakan gerakannya doang ya. Jadi mungkin jalannya sudah jarang, mungkin tidak selalu di tempat tidur, tapi jarang jaraknya
sudah berat gitu ya, sudah jarang kali ya Kakak Dera ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang baru tahu pentingnya menjaga kesehatan betis, hampir sama sekali nggak pernah diperhatikan. Kira-kira kalau pakai oil pijat di betis pakai apa ya? Ini banyak sekali, silakan Citina. Kalau pakai oil pijat di betis, oh Citinanya freeze ya, pantesan dari tadi dia nggak bicara loh. Semoga Citina lekas kembali ya. Kalau oil untuk di betis itu eh, Kakak Gelar Putra ini banyak yang bisa digunakan. Kalau memang untuk membantu supaya ototnya merasa lebih nyaman, itu Kakak bisa pakai wintergreen bisa, deep relief bisa, blue relief bisa, cypress juga bisa. Karena ada materi di dalamnya yang bisa membantu memperlancar peredaran darah. Jadi seperti yang tadi blue relief, deep relief, atau wintergreen atau Fenway atau cypress. Cypress tuh oke sekali untuk membantu pemijatan seperti ini. Semoga cukup jelas juga ya Kakak Gelar Putra. Sepertinya Citina kelempar deh ini teman-teman, coba saya lihat sebentar ya. Sambil menunggu Citina sebentar ya. Kayaknya eh, beliau sepertinya internetannya sebenarnya yang bermasalah. Oke, jadi teman-teman sekalian ada lagi kah yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, saya boleh bertanya sebentar, gimana menurut teman-teman sharingnya Citina di pagi hari ini? Bicaranya tentang DVT, tapi memang nyambungnya ke betis, kesehatan betis, dan kemudian omega 3 yang memang sangat membantu dalam menjaga kesehatan pembuluh darah gitu. Gimana menurut teman-teman apa yang teman-teman dapat ini dari sharing hari ini bersama dengan Citina? Boleh share? Terima kasih juga Kakak Gelar Putra. Ada terima kasih infonya. Ya Kakak Cynthia, terima kasih juga untuk kehadirannya di pagi hari ini. Iya, Citina keputus. Sebentar ya, aku cari dulu ya supaya aku spotlight lagi ya. Barusan karena ini ya. Udah co-host Citina. Terima kasih, maafkan kelempar tiba-tiba kenapa nge-freeze ya? Aku pikir apa yang terjadi? Tuh Citina dibaca di kolom chatnya apa yang didapetin para peserta di pagi hari ini. Infonya banyak. Bagus, kata Kamarisa. Cimarisa ya ini ya. Dapat hidayah untuk jaga jantung kedua ya Kakak Dera ya. Info baru untuk betis juga ya. Kayaknya banyak yang baru terinfo tuh kalau betis tuh sebenarnya jantung kedua kita gitu ya. Thank you, thank you. Ini yang memang sering kita lupakan sih. Kita sering jaganya, gue udah glowing belum, udah cetar belum, oh, bagian muka sih udah paling pertama kita jagain. Rambut juga, apa namanya, organ-organ jantung kayak Hmm. usus itu lebih dijagain. Tapi kita lupa kaki. Kaki itu sayang-sayang lah, berterima kasihlah banget sama kaki kita. Kalau kaki kita nggak disupport itu PR-nya kemana-mana soalnya. Iya, jadinya kemana-mana banyak dan bebannya jadi banyak ya Citina ya. Ya. Baiklah, kayaknya semua pertanyaan sudah dijawab, sudah ada pendapat-pendapat tentang pagi ini. Oh, kalau rendam kaki pakai Epsom salt tadi gimana buat Epsom saltnya? Boleh sebentar dijelaskan, Citina? Rendam kaki pakai Epsom salt, lalu apa lagi? Kalau aku sih bikinnya disiapin pakai jar, toples jar gitu, jar kaca ya. Kalau misalnya kita pengen DIY itu kejarang bikin yang gede-gede banget. Misalnya bikin 200-300 mili si jarnya tuh. Karena apa? Biar fresh dan oilnya bisa aku ganti sesuai kebutuhan aku gitu. Aku rutin, aku biasain itu rendam terutama malam sebelum tidur. Jadi Epsom salt dimasuki ke jar itu, tinggal ditetesin oilnya. Kalau aku untuk pembuluh darah ini pakainya cypress dengan lavender atau cypress dengan frankin. Atau kalau misalnya pijet gitu juga aku pakainya cypress dengan wintergreen. Ditetesin aja. Tetesannya tergantung. Mau 10-10 boleh. Atau gue lebih demen sama aroma ini biar tenang tapi manfaatnya dapet. Ya cypressnya mau 10, frankinnya 5 ya boleh gitu. Terus udah gitu dikocok si jarnya. Siapin sendok kecil. Kalau aku sekali rendeman itu aku sediain sendok kayu yang kecil. Dia pakai dua dua sendok, 2 sampai 3 sendok tergantung lah. Biasanya sih 2. Nah itu rendam di air hangat. Terus aku kebetulan punya tuh yang rendaman kaki tapi yang ada apa kayak geronongan-geronongan gitu loh. Jadi kayak kita bisa jalan-jalan si kakinya di situ.
Jadi, Hmm. nah ini dipakein karena kalau airnya langsung dingin, ke badan kita dingin, Hmm. kan bikin mengkeret kan. Hmm. Itu dari anget, ya sampai dinginnya tuh nggak terlalu dingin banget lah. Kita bisa atur sendiri, tahu badan kita sebenarnya pinter sih, Ya. tahu kapan perlu, kapan cukup, dan kapan minta gitu. Ya. Itu yang aku lakukan. Kalau yang nggak bisa tidur juga sama. Tinggal oilnya ganti untuk oil menenangkan. Lavender, peace and calming, atau steps away. Bikinlah di jar itu. Rendeman kaki. Itu helps juga. Terima kasih Citina. Sering-sering rendeman deh habis ini. Air angetnya. Karena enak banget sih emang setelah rendeman kaki ya. Eh, Iya, Terdetoks juga, betul. detoks energi juga, mendapat energi yang baru juga. Iya, betul. Baik, oke teman-teman kita akan akhiri sampai di sini. Saya boleh minta tolong nggak kasih rating untuk Citine yang sudah men-share pagi hari ini 1 sampai 10 deh. Satu itu paling tidak bermanfaat. Satu. 10 itu paling bermanfaat. Kamu mau kasih rating berapa nih? Aku udah mulai kebiasaan ya teman-teman ya. Kasih rating. Cimarisa, terima kasih. Kakak Gelar Putra 10 10 out of 10. Kakak Sony apa kabar Purwokerto? Wow. Semuanya memberikan memberikan rating yang sangat baik sekali. Terima kasih ya teman-teman untuk ratingnya. Makasih untuk kehadirannya. Hai Dokyo, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi kita ketemu lagi di training-training yang living berikutnya minggu depan. Minggu depan ada Edu Games. Jadi teman-teman siap-siap ya mendapatkan hadiah menarik. Karena minggu depan salah satu hadiahnya ada diffuser, ada oil, ada apa lagi aku kok yang nyiapin hadiah lupa ya. Kakak Yuntar nih juga tahu persis, tapi yang jelas ada diffuser keren dan ada oil-oil keren juga. Jadi jangan ketinggalan, kita minggu depan Edu Games ya. Bareng-bareng kita sama-sama belajar sambil bermain. Terima kasih semuanya. Selamat pagi Citina, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup? eh aku ingetin lagi itu aja deh. Itu apa namanya? Peka-pekalah kita. Rajinlah, belajarlah untuk lebih peka terhadap tubuh kita. Sinyalnya itu banyak banget. Cuman antena kitanya nyampe nggak gitu untuk anggap sinyal itu. Gitu aja. Karena butuh kekonsistenan, butuh kerutinan untuk menjaga kesehatan kita, biar kita sehat paripurna, jaga luar dan dalam. Jangan cuma luar doang, dalam juga ingetin. Terima kasih loh yang living, itu omega 3-nya udah masuk ke Indo. Jadi kita bisa jagain jantung kita, jantung atas dan jantung bawah. Dua jantung ya Citina ya. Baik, Mm-mm. terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya di pagi hari ini. Ketemu lagi di minggu depan di tiap hari Selasa dan Kamis dengan training-training yang living berikutnya. Makasih semua yang udah dengerin. Makasih. Makasih Kalisa, Kak Yuntar.